Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wijayanti Ayudianingrum dengan stambuk A1J1 19041 dari jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem indera pada hewan. Seperti yang kita ketahui bahwa tiap-tiap organisme makhluk hidup mempunyai sistem koordinasi yang disebut dengan koordinasi indera untuk melakukan aktivitas sehari-hari, baik itu pada hewan vertebrata maupun pada hewan invertebrata. Hewan-hewan yang memiliki suatu alat indera misalnya untuk melihat. Hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang memiliki indera untuk melihat, indera pencium, contohnya hidung, indera peraba, contohnya kulit, dan indera pendengar, contohnya telinga. Sistem indera pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu pada hewan vertebrata maupun pada hewan invertebrata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem indera pada hewan vertebrata. Sistem indera pada hewan vertebrata yaitu yang pertama pada sistem indera pada ikan. Ikan memiliki indera yang disebut gurat sisi, mata, dan memiliki alat pendengaran dan alat penciuman. Yang kedua yaitu sistem indera pada katak. Katak memiliki indera penglihatan dan indera pencium. Yang ketiga yaitu sistem indera pada reptil. Pada reptil seperti kadal dan ular memiliki indera pencium. Yang keempat yaitu sistem indera pada burung. Pada burung memiliki sistem indera yaitu indera penglihatan. Yang kedua yaitu sistem indera pada hewan invertebrata. Yang pertama yaitu sistem indera pada protozoa. Umumnya protozoa tidak memiliki indera, tetapi peka terhadap rangsangan cahaya. Yang kedua yaitu sistem indera pada coelenterata. Pada hewan berongga seperti ubur-ubur memiliki sel pigmen dan sel sensori yang peka terhadap cahaya serta jumlah tentakel sebagai alat peraba. Yang ketiga yaitu sistem indera pada moluska. Pada hewan bekicot mempunyai dua pasang antena, di mana antena yang panjang digunakan sebagai penglihatan dan antena yang pendek digunakan sebagai alat indera peraba. Yang keempat yaitu sistem indera pada cacing pipi. Pada planaria memiliki sepasang bintik pada bagian interior tubuhnya. Bintik mata tersebut sangat peka terhadap rangsangan. Yang kelima yaitu sistem indera pada cacing tanah. Pada cacing tanah memiliki indera penerima rangsangan yang cukup baik. Indera tersebut berada di permukaan tubuhnya dan hanya mampu membedakan gelap dan terang. Yang keenam yaitu sistem indera pada serangga. Serangga memiliki indera penglihatan berupa mata tunggal atau oceli, mata majemuk atau mata faset, dan ada pula yang memiliki keduanya. Apabila dibagi ke dalam kelompok alat indera, maka dapat kita bagi ke dalam 3 grup kelompok. Yang pertama yaitu kemoreseptor. Kemoreseptor adalah alat indera yang merespon terhadap rangsangan zat kimia yaitu indera pembau, contohnya hidung, dan indera pengecap, contohnya lidah. Penciuman, penghiduan, atau olfakasi adalah penangkapan atau perasaan bau. Perasaan ini dimediasi oleh sel sensor terspesialisasi pada rongga hidung vertebrata dan dengan analogi sel sensor pada antena invertebrata. Untuk hewan penghirup udara, sistem olfaktori mendekati zat kimia asiri atau pada kasus sistem olfaktori aksesori fase cair. Pada organisme yang hidup di air seperti ikan atau krustasea, zat kimia yang terkandung pada medium air di sekitarnya. Yang kedua yaitu mekanoreseptor. Mekanoreseptor adalah alat indera yang merespon terhadap rangsangan gaya berat, tegangan suara, dan tekanan indera, yakni indera peraba, contohnya kulit, dan indera pendengaran, contohnya telinga. Pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara dalam manusia dan binatang bertulang belakang. Hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, syaraf-syaraf, dan otak. Tidak semua suara dapat dikenali oleh semua binatang.
Yang ketiga yaitu fotoreseptor. Fotoreseptor di sini adalah suatu alat indera yang merespon terhadap rangsangan cahaya seperti alat indera penglihatan atau mata. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya, salah satunya dari indera. Alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Banyak binatang yang indera penglihatannya tidak terlalu tajam dan menggunakan indera lain untuk mengenali lingkungannya, misalnya pendengaran untuk kelelawar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.